yang saya tulis itu aku menjelaskan beberapa hal tentang hobiku, minatku, dan beberapa hal yang aku ingin berikan kembali. Di suratku aku juga menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan minat dan hobiku, termasuk perangkat lunak, sumber terbuka dan bebas. Aku juga membuat situs web dan permainan karena hobiku dan minatku. Halo, kenalkan namaku Areta dari kelas 8A. Hobiku yaitu membaca, membuat cerita, dan membuat desain. Dan halo, nama aku Karisa dari kelas 8 Bangsa 2. Hobiku adalah membuat cerita, membaca, dan membuat suatu kreativitas. Di surat sahabat Mangun yang aku tulis di tahun 2028, aku berkeinginan untuk masuk universitas di UGM kalau di Indonesia, dan aku ingin masuk ke jurusan farmasi karena aku menyukai IPA dan hal-hal yang berkaitan dengan kimia. Dan di surat sahabat Mangun yang aku tulis, secara garis besar aku memiliki cita-cita sebagai pengusaha ekspor. Ya, udah. Hai, sebentar lagi aku akan sharing bersama teman-temanku. Yuk, ikutin aku. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Surat Sahabat Mangun. Kita semua Sahabat Mangun. Nah, kali ini kita bertemu dan ada tamu spesial loh. Ketiga narasumber kita, jeng jeng jeng. Ada yang cantik dan ganteng. Nah, kita akan perkenalan satu persatu. Tanya itu apa ataupun yang ditulisnya terkait Surat Sahabat Mangun itu seperti apa. Nah, kita mulai dari yang paling kiri atau kirinya Bu Heni dulu. Itu sebelum itu teman-teman sudah kenal yang agak kundang sedikit lah gitu ya. Ya, namanya saya Bu Heni. Jadi yang saya akan memandu jalannya Surat Sahabat Mangun ini bersama ketiga narasumber kita. Oke, yang pertama adalah siapa? Saya Areta dari kelas 8A. Oke, Mbak Areta dari kelas 8A. Mungkin bisa dilepas sebentar maskernya biar kelihatan wajahnya. Ya, oke. Ini adalah Mbak Areta dari kelas 8A atau Bangsa 1. Lalu yang selanjutnya Saya Michael dari kelas 8C. Oke, ini Mas Michael dari kelas 8C. Itu mungkin lepas masker sebentar. Iya, oke, ini wajahnya ya. Nanti kalau bertemu di jalan, Mas Michael, nah itu nanti disapa saja. Lalu yang terakhir, yang paling kiri ini, silakan. Karisa dari kelas 8B. Oke, ini Mbak Karisa dari kelas 8B atau Bangsa 2. Nah, ini wajahnya ya, sudah lepas masker sebentar. Kita akan gunakan masker dulu karena pandemi belum selesai ya. Tetap jaga prokes dan tetap menggunakan masker. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Bu Eni sudah melihat surat-surat teman-teman, ini keren-keren sekali loh. Ya ampun, ini minat bakatnya itu sampai Bu Eni kagum melihat dan membacanya. Yang pertama ini dari Mas Michael Yudanta Kuswandi. Ini tuh ada minat dan bakatnya itu membuat situs web. Teman-teman, apakah sudah bisa membuat situs web ataukah sudah eksplorasi situs web itu seperti apa? Mungkin kita akan langsung saja. Silakan Mas Michael, gimana situs web itu? Situs web itu kan biasanya kalau biasanya kan habis searching sesuatu itu first place, nah itu situs webnya. Oke. Sejak kapan Mas Michael itu belajar terkait membuat situs web? Saat aku ingin membuat website saya sendiri. Oke, berarti sudah punya web sendiri ya Mas Michael ya? Iya. Oke, lalu ini Mas Michael juga punya cita-cita ini ataupun punya keinginan
berkaitan dengan sumber yang terbuka alias free and open source. Apa itu ya? Itu mungkin bisa dijelaskan Mas Michael? Terjemahannya free and open source itu bebas dan sumber terbuka. Bebas dan sumber terbuka ya, berarti bisa diakses juga ya. Siapapun bisa mengakses ya. Oke, jadi bebas. Jadi keinginannya itu membuat web yang bisa diakses untuk semua orang gitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke Mbak Areta. Mbak Areta ini menuliskan bahwa hobinya itu salah satunya membaca, membuat jurnal, menonton film, dan paling menariknya adalah membuat desain rumah. Seumur-umuran seperti ini, Mbak Areta sudah membuat desain rumah. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait hobinya Mbak Areta? Yang aku tertarik membuat desain rumah itu sebenarnya waktu aku masih kecil. Jadi papa mengenalkan aku tentang sebuah aplikasi untuk membuat desain rumah dan suka aja jadi ketulusan. Oke, sampai sekarang ya. Mulainya umur berapa Mbak Areta itu? Agak lupa, sekitar kelas 3 atau 4. Oke, kelas 3 teman-teman sudah membuat atau mencoba-coba desain rumah loh. Bagaimana, keren kan? Nah ini lalu yang sudah ditekuni itu adalah salah satunya impiannya atau ketertarikannya itu mau kuliah di Universitas Oxford atau ini salah ya? Oxford apa? Oxford. Ya itu nantilah itu kalau Bu ini bahasa Jawa soalnya agak ini medok, jadi mungkin Mbak Areta kenapa kok keinginannya tertarik di kuliah di situ? Sebenarnya aku tertarik itu karena terinspirasi dari salah satu artis Mengki Ayunda di sekolah sana. Oke, berarti terinspirasi salah satu tokoh ya, Maudy Ayunda itu juga kuliah di sana S1 sampai S2 ya? Iya. Oh iya kayaknya iya. Oke, kita beralih ke Mbak Karisa nih. Wah, ini ada tulisannya keren ya. Kita dapat namun ada warnanya. Nah, kalau Mbak Karisa ini menceritakan bahwa itu hobinya ini banyak juga. Ada yang suka menulis cerita, lalu menyanyi juga, terus juga memasak dan public speaking. Nah, ini mungkin diceritakan sedikit Mbak Karisa. Gimana hobinya itu? Hobinya itu seperti apa? Kenapa kok menyukai menulis cerita? Terinspirasi dari mana? Ya suka aja. Oh, suka aja ya. Lalu udah berapa cerita yang sudah dituliskan? Kalau misalnya untuk diri sendiri sih ya kan dari 3 gitu. Oke, 3 ya. Ini apakah sudah pernah mungkin dipublish, karena di sini belum dipublish ya? Ada keinginan nggak untuk dipublish ke mungkin dinikmati semua orang? Kalau kita sih belum ada karena ya belum siap. Oke, belum siap ya, baru menyiapkan mental, maksudnya merapikan, menyunting dulu dari kata-katanya ya. Oke, lalu Mbak Karisa ini berkeinginan atau bercita-cita sebagai pengusaha, betul Mbak Karisa? Betul. Kenapa kok berkeinginan sebagai pengusaha itu? Karena kayak nanti di masa depan pengusaha itu pasti banyak banget. Oke. Yang mau difokuskan pengusaha apa nih? Ya ekspor impor. Ekspor impor ya. Jadi karena di masa depan itu masih banyak yang pengusaha itu macam-macam ya. Tapi yang kita utamakan itu ekspornya atau impornya? Ekspornya ya. Jadi hasilnya dari negara kita paling nggak bisa dinikmati untuk negara lain, bahwa negara kita tuh banyak kekayaan ya teman-teman, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita melestarikan. Nah ini salah satunya impiannya Mbak Karisa itu sebagai pengusaha untuk ekspor di luar. Oke, ini tadi tentang cita-citanya. Lalu tadi Bu ini belum tanya kepada Mas Michael, ini cita-citanya berkeinginan menjadi programmer. Nah ini mungkin diceritakan Mas, kenapa kok berkeinginan menjadi programmer? Karena aku ingin membuat aplikasi yang membantu orang. Membantu orang yang seperti apa? Pokoknya untuk semuanya. Semuanya ya, berarti
tidak ada batasan yang tadi awalnya ya mungkin ada membayar trial atau itu ya. Jadi bisa untuk membantu orang lain. Mungkin ini juga dituliskan terkait kemajuan bangsa Indonesia menggunakan perangkat lunak yang bebas dan sumber yang terbuka ya. Oke, keren sekali ini. Lalu Mas Michael juga ada yang bisa membuat permainan atau game. Betul ini Mas Michael? Iya. Ya, game apa itu mungkin bisa diceritakan? Game satu koma, terus game apa yang membuat masakan, terus yang lain-lain. Membuat masakan. Iya. Kayaknya keren ya, kita nge-game terus masakan ada garam, ada sayuran, terus jadi satu gitu ya. Tapi itu game ya, bukan masak beneran. Nah, sebelum kita langsung ke masak beneran, kita mungkin mencoba-coba itu mungkin buat anak-anak ya, suka banget ya kayak gitu. Mungkin sudah dicoba siapa Mas Michael gamenya? Itu aku buat di scratch beberapa tahun yang lalu. Banyak orang telah memainkannya dan aku juga menerima banyak komentar. Oh, jadi sudah banyak yang memainkan juga ya. Lalu sudah ada komentar, mungkin ada saran masukan juga di situ ya, Mas Michael. Iya. Oke, udah masuk ke luar juga ya teman-teman ya, sudah dinikmati juga. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Keren ini. Lalu ini Mbak Areta, itu cita-citanya itu mau ke farmasi. Wah, farmasi itu ke obat-obatan, lalu harus hafal obat apa ini untuk apa gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa Mbak Areta itu kok keinginannya ke farmasi? Awalnya sebenarnya karena cerita dari mama. Karena mama tuh pernah punya cita-cita pengen jadi apoteker gitu. Terus katanya juga kalau di farmasi itu seru gitu, ada prospek kerja di depannya juga lebih besar. Dan aku juga lumayan suka IPA. Oh, lumayan suka IPA ya. Jadi apoteker itu prospek atau lapangan kerjanya juga luas ya Mbak Areta ya. Lalu apoteker itu bukan dipandang yang selalu menghafal, tapi biasanya kalau teman-teman sudah menikmati, yang sudah passionnya itu biasanya asik kok teman-teman. Jadi minatnya teman-teman ini atau bakatnya itu bisa menuju atau ke cita-citanya yang mungkin passionnya juga. Begitu. Nah, mungkin dari teman-teman ini punya dari sudah cita-cita impiannya ke depannya ataupun di tahun 2028 mau jadi seperti apa? Mungkin dari Mbak Karisa dulu? Oh, belum. Lalu kalau yang dari pengusaha itu impiannya seperti apa lagi? Seperti apa? Maksudnya untuk kedepannya mau yang bagaimana? Terus mau untuk siapa? Lalu gimananya? Kalau misalnya untuk ekspor itu, aku pengennya kayak ke tempat-tempat yang mungkin terpencil tapi dia itu terkenal kayak dia padunya itu bagus. Tapi kalau misalnya dijual tuh harganya rendah, jadi nggak sesuai sama seharusnya. Jadi kayak itu tempatnya tuh kayak maju-maju gitu. Ya, oke, berarti kepeduliannya Mbak Arisa tuh mengangkat untuk tempatnya itu biar ini ya, bahwa tidak dijual murah tetapi memang dihargai di situ ya, karena itu adalah hasil dari sumber daya tempat tersebut, maka kita juga menghargai di situ. Keren sekali ini. Kalau Mas Michael gimana, Mas Michael? Untuk impianku sih, aku ingin membuat beberapa program untuk buat orang-orang yang membutuhkan apa gitu. Oke, program-program yang orang membutuhkan ya. Maksudnya contohnya apa Mas Michael? Mungkin dari apa? Peta, transaksi, terus edukasi juga dan lain-lain. Oke, salah satunya edukasi ya atau pendidikan ya mungkin ya. Tapi yang gamenya yang terkait masak tadi juga perlu kita coba loh teman-teman ya. Salah satunya untuk pendidikan memasak, mungkin usia yang sekitar anak-anak itu diberikan pengetahuan gimana takarannya untuk memasak, lalu apa aja yang bisa untuk dimasak, sayurannya, dan itu sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya untuk orang lain. Lalu untuk Mbak
Areta ini impiannya ke depannya mau seperti apa kan Mbak? Jadi apoteker atau yang seperti apa atau bagaimana? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak terlalu jauh dari apoteker, jadi kayak semacam peneliti kesehatan gitu. Oke, peneliti kesehatan ya. Oke, keren sekali. Teman-teman tepuk tangan dulu. Oke, jadi teman-teman ini sudah mempunyai ilmiah, sudah mempunyai usaha untuk meraih mulai dari minat dan bakat lalu dikembangkan cita-citanya yang dimulai dari usaha juga, belajar juga, tetapi teman-teman juga berkeinginan juga kepedulian sosial atau ke lingkungan umumnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau sudah menonton ini teman-teman semoga terinspirasi dan juga melakukan hal yang sama, mengembangkan potensinya, mengembangkan minat bakatnya untuk masyarakat umum atau masyarakat di sekitarnya. Mungkin pesan dan kesan untuk teman-teman yang menonton ini apa? Mungkin dari Mbak Karissa dulu. Jangan takut untuk bermimpi, jadi terus belajar untuk menuntut ilmu selamanya. Oke, keren ya. Tepuk tangan untuk Karissa. Lalu untuk Mas Michael. Pesanku adalah untuk tidak menyerah. Untuk tidak menyerah, tetap berusaha ya teman-teman. Walau gagal satu kali, kita tetap berusaha lagi untuk mencoba dan terus mencoba. Karena kita ingat ya, orang yang sukses itu pasti tidak hanya gagalnya satu kali, pasti berkali-kali dan jatuhnya berkali-kali. Maka teruslah bangkit karena masih punya kaki dan masih punya tenaga. Lalu kalau Mbak Areta? Kalau dari aku, jangan takut bermimpi tinggi dan berusaha untuk mencapai mimpi. Oke, jangan takut bermimpi teman-teman, karena mimpi yang tinggi itu kita akan raihnya dengan usaha dan tindakan yang nyata. Oke, begitu teman-teman untuk Surat Sahabat Mangun pertemuan ini, semoga dapat menginspirasi teman-teman yang menontonnya. Dan terima kasih untuk narasumber kita, Areta, Michael, dan Mbak Karissa. Tepuk tangan untuk semuanya ini. Terima kasih yang krunya di sini semuanya. Terima kasih. Begini dulu saya sampaikan dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Surat Sahabat Mangun selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.